Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-6. Patut disobek-sobek kulitnya, diumpahkan pada anjing hutan penipu itu. Arya Atia membenarkan. Tiadakah yang mulia salah lihat? Belang Kakak menguji. Jagat para mudita, apakah aku sudah dianggap rabun? Di manakah yang mulia pernah lihat yang durga seperti itu? Belang Kakak mendesak menyisihkan Arya Atia. Tunggulah Mentu menyadari Belang Kakak sedang menyelidiki kepercayaannya. Dia bisa mengadu pada yang tersuci di Kediri dan nasibnya akan terjerembab. Ia perintahkan dua orang itu pergi. Sebelum meninggalkan jenjang yang suci, Belang Kakak berbisik kepadanya. Hanya Logawi yang harus dituntut tanggung jawabnya, yang mulia. Biar Belang Kakak ini mengurusnya. Ken Dedes dari dinding bilik agung mendengar semua pembicaraan itu. Untuk pertama kali ia tersenyum membayangkan Brahmana muda dengan Sang Hyang Durga Mahisa Suramardini pada dadanya. Cepat-cepat ia tinggalkan bilik agung dan turun di taman larangan di sebelahnya. Begitu meninggalkan pendopo yang suci, Belang Kakak mengirim utusan kilat berkuda untuk melaporkan peristiwa genting itu pada yang tersuci, Tanaku di Kediri. Sementara itu, jatuhnya tapas penutup kepala menyebabkan Oti digiring meninggalkan dapur Pekuwuhan, meninggalkan Kutaraja, ibu kota Tumapel. Ia berjalan dan berjalan memunggungi Gunung Arjuna, Welirang dan Hanung, membelok ke kiri. Pandangannya tertata pada puncak Gunung Semeru, menengok ke kanan pada puncak Gunung Kawi dan puncak Gunung Kelut di belakangnya lagi. Kemanapun mata memandang-mandang dengan mencuri, karena Buddha harus selalu menundukkan kepala. Hutan, rimba, belantara yang memagari. Pada apapun pendengaran dipusatkan, yang terdengar hanya desing marga satwa dan dengung bersaut-sautan mengagungkan kebesaran hidup. Bahkan langkah kakinya sendiri di atas jalan baru itu tiada didengarnya. Langkah pengawalnya pun tidak. Jalan negeri telah ditinggalkan, membelok ke kanan memasuki jalanan hutan lebar sedepa. Hampir seluruhnya telah tertutup oleh rumput aneka jenis berebut hijau. Hanya bagian yang sering terinjak kaki nampak merana. Setengah hari perjalanan, ia telah melewati 8 jembatan besar dan 10 jembatan kecil, 2 titian. Jalan itu kemudian terputus oleh Kali Kanta di tepian sungai di antara batu-batu gunung. Hitam kelabu dalam segala bentuk dan besar, seperti cendawan tersebar gubuk-gubuk dedaunan. Dari cerita yang pernah didengarnya, itulah perkampungan Buddha. Dari kejauhan telah terdengar bunyi orang membelah dan memahat batu. Hanya bunyi saja, belum lagi ia melihat orangnya. Pengawalnya menyuruh ia makan. Dari gendongannya, ia keluarkan ketupat dan kelabasa labu kerdil tempat air minum, air gula merah, tulang punggung babi yang berdaging dan seikat kacang panjang mentah. Juga pengawalnya mengambil perbekalan dan mulai makan di tempat yang agak jauh. Gercit dan desir air yang menerjangi batu terdengar menyanyi memanggil-manggil. Oti ternyata tidak ngeri, juga tidak takut. Pada hukuman ini,
ia sebaliknya merasa senang dapat meninggalkan dapur pekuwuhan, memasuki alam bebas seperti dulu di kampungnya sendiri, dan gercik air itu terdengar lebih indah daripada deburan laut, daripada suara gamelan. Dan betapa pepohonan raksasa di sekitar itu memberinya kesejukan. Sehabis makan, ia digiring menuruni tepian. Ribuan wanita sedang menimbang emas dari pasir kali sumber upeti sebanyak 10.000 saga setiap tahun ke Kediri. Ia tahu pekerjaannya kini adalah mendulang emas. Matanya tidak melihat pada emas itu, tetapi pada gemerlap air yang bermain-main dengan matahari. Pengawal itu menyerahkannya pada lurah pendulangan, seorang perempuan tua yang telah kisut dengan buah dada seperti kantong kempes, tergiong-giong hampir sampai pada pusat. Dan hampir seluruh pendulang itu berhenti bekerja untuk menyambut teman baru dengan matanya. Seorang budak dengan bayi dalam selendang sambil meneteki air ke darat dengan dulangnya, kemudian duduk di tanah, menyanyi sebentar, mengumpulkan dedaunan dan menidurkan anaknya di atasnya, di bawah sebatang pokok kayu. Ia turun lagi dan meneruskan pekerjaan. Juga anak-anak kecil banyak bermain-main di air, menemani ibunya yang agak lebih besar ikut juga mendulang, karena bocah anak budak dianggap sebagai budak perempuan. Ya, mulai besok ikut mendulang. Oti namamu bukan? Sore ini usahakan olehmu sendiri membikin pondok, kata Lurah Moleng. Tak ada alat padaku. Kau masih muda, carilah laki muda. Dia akan suka membantumu. Oti meninggalkan kali menuju ke tempat para pembelah batu. Jantungnya berdebaran, ia akan mencari seorang lelaki muda menurut pilihannya sendiri. Di pekuwuhan tiada seorang lelaki sudi didekati oleh budak. Di sini semua budak, dan betapa lama ia mengharapkan seorang lelaki yang menaruh perhatian atas dirinya, menghiburnya, menyayanginya, dan merayunya. Memasuki daerah penggarapan batu, ia melihat seorang kakek sedang memahat sebuah relief Banaspati. Orang itu tak mengangkat pandang padanya, matanya yang lemah harus selalu terpusat untuk tidak membuat salah pahat. Oti berhenti sebentar dan memperhatikan kakek itu, selalu menggerayangi tempat yang habis dipahati. Ia berjalan lagi, barang 10 depa, dan melihat seorang setengah baya sedang memahat bagian dalam si kara kuil. Pahatan itu hanya berupa garis-garis lurus. Ia ragu, tak adakah yang lebih muda, yang memiliki keperkasaan, berkasih sayang. Ia berhenti di hadapannya dan menimbang-nimbang. Aku hendak membuat pondok, siapa mau membantu aku? Orang itu meletakkan baji baja dan penohok, memandanginya dengan mata berapi-api seperti hendak menelan seluruh kehadirannya. Orang baru datang. Sayang, sebenarnya aku suka. Coba pergi ke ujung sana, dia belum punya perempuan. Sana di bawah pohon jamblang sana. Kalau dia tidak suka, kau boleh kembali padaku. Oti mengucapkan terima kasih dan berjalan cepat ke arah itu. Ia tak perhatikan lagi pemahat dan pembelah batu lainnya. Ia pun tak perhatikan pedih telapak kakinya terkena runcingan gumpilan batu. Di bawah jamblang ia dapat seorang pemuda berbadan kukuh, hampir telanjang bulat, hanya selempar cawat kecil menutup kawatnya. Tapas kelapa pada kelapa itu menutupi rambutnya, dan rambut itu sendiri jatuh terurai pada punggungnya yang lebar. Sekaligus ia tertarik pada bahunya yang bidang dan tubuhnya yang tinggi besar, seperti raksasa. Ia letakkan tangannya pada bahu pemuda itu dan tidak menegurnya, hanya untuk dapat meraba kulit dan otot-ototnya yang nampak terbuat dari tembaga itu.
Dan pemuda itu meneruskan pekerjaannya tanpa memperhatikan rebaannya sedang memahat sebuah cakra di tangan seorang batara yang belum sempurna wajahnya. Ia tak menoleh otot kuat ini betapa tidak menjadi berkah bagi hidupnya, pikir Oti. Dengan otot semacam ini, dunia pun dapat dipanggulnya untuk hidupnya, dibawa pulang ke pondok untuk dinikmatinya. Mau kau menolong aku? Pemuda itu menoleh memandanginya, matanya hanya satu, ia lemparkan pahat dan penohok. Berdiri, matanya mengerjap. Baru datang, ia lemparkan pandang ke seluruh radang batu yang membumbungkan suara piku itu. Ia mengangguk membenarkan sikap semua pemahat dan pembelah batu. Kemudian menatap Oti yang masih terkejut karena kematasatuannya. Bikin pondok. Oti menunduk. Para dewa pun tak mampu beri aku pengganti mata. Kau pandangi kakiku seperti kakimu berubah jadi biji mata untukku. Dari mana kau? Kutaraja, apa kesalahanmu? Tolong aku dibantu bikin pondok. Hanya karena mataku satu, kau mau punya pondok sendiri? Betapa tidak adilnya para dewa orang Tumapel, tubuh seindah itu dan maunya dikurangi satu. Kau menyesal datang padaku? Pergi. Oti membuang muka, tak dapat ia membendung air matanya, menyesali tubuh sempurna itu dicacatkan oleh dewa-dewanya sendiri. Mengapa kau tak pergi? Tak usah punya dan bikin pondok sendiri. Di pondokku masih ada tempat untuk tubuhmu. Ia cari muka Oti. Mari. Dan tubuh Oti gemetar mendengar suaranya dan nadanya dan keteguhannya dan kekerasan hatinya. Seperti bayang-bayang ia iringkan si mata satu, kemana ia tak tahu. Melewati padang batu yang hiru, mereka berjalan dan berjalan sampai ke tepi hutan. Mereka menuju ke satu-satunya rumah panggung dari kayu. Seorang berpakaian serba indah, dada berbulu, sedang berdiri di bawah geladak rumah. Si mata satu mengangkat sembah setelah menjatuhkan lutut ke tanah, dan Oti mengikuti perbuatannya. Munda, aku lihat akhirnya kau dapat juga seorang perempuan. Aku lihat dia kuat, kokoh, seimbang denganmu. Perempuan itu memang sepadan untukmu. Tunggu. Ia naik ke atas dan turun lagi membawa 2 lembar kain, memberikan pada Mundra yang selembar pada Oti. Kau, perempuan, siapa namamu? Oti? Bagus, berikan Mundra sebanyak anak yang bisa kau berikan. Pergi kalian pulang dengan restuku. Mereka pergi berjalan beriringan menuju ke tepian Kali Kanta di bawah sebatang pohon jambu raksasa. Disitulah pondok Mundra, seperti yang lain-lain, terbuat dari dedaunan yang dijepit dengan bambu belah tebal sejengkal. Atapnya dari ilalang, tinggi 3 depa, lebar 4 dan panjang 5 depa. Kau akan senang tinggal di sini. Gusti Putra sudah membenarkan kita. Gusti? Ya, dia hanya dari kasta Sudra. Mereka masuk duduk di atas tumpukan daun kering. Siapa Gusti Putra? Silpa Sastrawan Tumapel. Apa Silpa Sastrawan? Yang merancang dan membangun gedung-gedung suci. Kau bisa masak? Oti merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Kalau tidak, aku yang memasak sebelum kita turun bekerja. Senang aku kau datang untuk jadi biniku. Bini? Ia angkat kepalanya dan dipandanginya si mata satu seorang lelaki yang tiba-tiba saja jadi suaminya. Mundra tersenyum membujuk, pikirannya melayang ke Kuta Raja. Semua mendapat kerincing giring-giring Pandita pada pernikahannya dan percikan air suci. Pandita, bisiknya. Untuk budak cukup dengan anggukan seorang pembesar. Kau akan senang tinggal di sini dengan aku. Lihat. Ia memperlihatkan lengannya yang kuat. Tangan ini menjamin kesetiaanmu padaku lebih berharga daripada mataku. Bagaimana menjaminnya? Untuk mematahkan batang leher. Batang leherku? Terserah, bisa kau, bisa orang lain.
Hidupku sudah cukup sesak. Seorang bini tak perlu semakin menyesakkan. Apa kau Buddha, Siwa, Wisnu, Brahma? Dan Oti tak tahu mantra Sanskerta? Oti menggeleng. Bagus. Apa yang bagus? Sanskerta yang bikin pening orang, tak ada berkah sesuatu. Kakek dan nenek kita sudah mulai tidak menggunakan lagi. Tak tahu aku mengapa para dewa itu memilih Sanskerta sebagai bahasanya. Mengapa kau jadi budak? Ayahku penjudi, pemain dadu, tertimbun hutan, jadi budak. Aku terseret dalam perbudakan. Di mana orang tuamu? Oti tidak dapat mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang begitu cepat dan tercampur dengan keterangan yang tidak kurang cepatnya. Ia masih sibuk menghirani betapa mendadaknya ia mendapatkan seorang pria, seorang saja yang ia impikan selama ini, dan ternyata dia kekurangan sebuah mata. Bicaralah. Kekasaran suaminya dirasainya seperti belayan kasih sayang. Di Tumapel semua lelaki jauh lebih halus daripada Mundra, dan semua memincingkan mata terhadapnya. Akhirnya dewa-dewa orang Jawa itu melemparkan seorang suami di pangkuannya, dan ia belum juga habis heran. Berbaris sekian banyak pria yang selama ini pernah memperlakukannya seperti sebatang pisang tanpa perlu mengajak bicara. Suatu anggapan bahwa pria adalah makhluk paling menjijikan di dunia ini, sekaligus juga menakutkan. Untuk waktu lama pernah membunuh impiannya tentang indahnya hubungan lelaki dengan perempuan. Tapi belakangan ini ia sungguh-sungguh merindukan seorang pria, seorang saja, itu pun tak pernah berwajah. Sekarang di hadapannya seorang suami berwajah gagah, tinggi besar, bermata satu, dan semua impiannya yang bubar. Ia merasa kosong. Boleh jadi Mundra sendiri seorang dewa, mungkin juga menyimpan banyak kesaktian pada dirinya. Kau menangis sekarang? Kau sesali mataku yang satu? Oti merobohkan diri pada pangkuan Mundra, dan si mata satu itu membelai rambutnya, pipinya, belayan yang ia impikan tahun-tahun belakangan ini. Waktu tangan kasar itu mengangkat mukanya, dari sebakan mata ia melihat lelaki itu tersenyum. Giginya kuning gading berkilat-kilat seperti terbuat daripada suasa, dan ia lihat sepasang gigi taring yang tajam dan kuat. Kalau kau pernah berbenah rumah, mulailah. Aku akan rapikan alat-alat kerjaku. Ia tegakkan duduk Oti, mencium pada bibinya, kemudian meninggalkan pondok.